Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menjelaskan hasil kerja praktik saya yang berjudul Rencana Kerja di PT Triguna Pratama Abadi. Adapun latar belakang kegiatan kerja praktik ini dilakukan guna menambah wawasan, pengetahuan yang terjadi di lapangan. Kerja praktik ini dilakukan di perusahaan jasa pengangkutan dan pengelolaan serta pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. PT Triguna Pratama Abadi awal berdirinya perusahaan ini di tahun 1989 atau 1990 yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan bergerak dalam bidang industri, jasa pengangkutan dan pengelolaan serta pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 yang telah memiliki izin dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup KLH maupun izin dari instansi lainnya. Dengan memilihnya perusahaan ini sebagai tempat kerja praktek, diharapkan ilmu yang telah diberi oleh pembimbing lapangan maupun perusahaan dapat bermanfaat. Tempat kerja praktek yang saya pilih pun sesuai dengan mata kuliah peminatan saya, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan. PT Triguna Pratama Abadi didirikan pada tahun 1989 atau 1990. Perusahaan ini berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan bergerak dalam bidang industri, jasa pengangkutan dan pengelolaan serta pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3, yang telah mempunyai izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup KLH maupun izin dari instansi lainnya. Adapun logo perusahaannya, gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Triguna Pratama Abadi. Tanggal berdirinya perusahaan yaitu 18 Desember tahun 1989 atau 1990. Alamat perusahaan Jalan Wiradalem, Gintung Kerta, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan ada di bidang industri, jasa pengangkutan dan pengelolaan serta pemanfaatan limbah. Tinjauan pusaka menurut Terry dalam buku pengantar manajemen Amirullah tahun 2015 halaman 4 mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah dibentuk melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Ada juga menurut Herman Sofyandi tahun 2013 halaman 6 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, dan controlling di dalam setiap aktivitas atau fungsi operasional sumber daya manusia, mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja yang ditunjukkan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Rencana kerja menurut Husain Umar tahun 2009 halaman 65, rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Adapun tujuan dan metode. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh saya adalah untuk membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Adapun metodenya yaitu penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP.
Pelaksanaan KP ada tugas-tugas yang dilakukan, yaitu adapun pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek berlangsung yang dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 9 Mei 2021 adalah sebagai orientasi lingkungan dan praktek, menanyakan job desk ke setiap departemen atau jabatan yang ada di kantor, membuat job desk setiap departemen, meeting bersama HRD perusahaan. Tugas utama yaitu membuat job desk setiap departemen dan meeting bersama HRD di perusahaan. Tugas-tugas tambahan yaitu orientasi lingkungan, menanyakan job desk ke setiap departemen atau jabatan yang ada di kantor. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada pada perusahaan adalah adanya pekerjaan yang terjadi di luar job description. Masalah yang kerap terjadi selain dalam relasi antara karyawan adalah masalah yang muncul ketika pekerjaan yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan ekspektasi saat melamar pekerjaan. Ternyata karyawan merasa keberatan lantaran ada ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita. Hal ini dapat menghambat pekerjaan yang dilakukan karena tidak sesuai dengan keinginan hati. Adapun solusinya yaitu karyawan dapat membicarakan hal ini dengan atasannya, lalu sebutkan dan jelaskan kepada atasan mengapa keberatan dengan pekerjaan yang diberikan, dan pastikan juga karyawan membicarakannya dengan nada tenang dan kolaboratif, bukan dengan nada yang frustasi atau marah. Hal ini akan membuat reputasi karyawan menjadi lebih positif dan dipandang sebagai seorang problem solver alih-alih complainer. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan, setelah kegiatan dilakukan selama kerja praktek yang dimulai pada tanggal 8 Februari 2021 sampai 9 Mei 2021 di PT Triguna Pratama Abadi, penulis mendapat banyak manfaat baik itu pengalaman maupun pengetahuan yang berkaitan dengan dunia kerja, khususnya cara membuat job description. Penulis melakukan tugas tambahan yaitu melakukan perkenalan lingkungan kerja sebelum mengenali pekerjaan, mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data untuk kemudian dibuat job desk, dan ikut serta dalam meeting perusahaan dengan menerapkan komunikasi yang baik secara langsung dengan seluruh karyawan PT Triguna Pratama Abadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.